Oh ya, wow, itu dua buku yang ada ya, itu peraturan umum karena beda besok untuk draft kali ini di game kita yang kedua. Nightmare tertinggal 1 poin dari TK. Konsep seperti apa nih yang mau dibawa oleh Nightmare membalikan keadaan Khalidnya di band? Gue penasaran sama Cecilnya sih. Kalau memang Cecilnya dilepas lagi harusnya Nightmare udah punya solusi. Iyalah, karena tadi yang bermasalah sebenarnya kayak Debes juga pasti ya, kalau kita ngomongin dengan Cecil itu dari Debes pasti prostak karena keras lagi. Tapi gimana cara mereka mengatasi frontliner dari UK yang benar-benar mempoin semua, dengan memainkan kali tadi dan memainkan ke arah cowok pula, bahkan Cici di tangan dari Kavi itu sih jawaban. Tapi jadi MVP dan itu menjelaskan bahwa kekuatan di Araujo ini buildingnya ini yang benar-benar masalah. Painful ya. Iya. Itu yang harus diwaspadai juga. Belum berarti Cici akan diambil lagi. Bukan pasti ya. Cici akan diambil lagi. Nah, Nightmare benar-benar harus jaga-jaga nih. Kalau memang seandainya dia pakai Cici lagi, nanti mau ke arah mana? Kalau memang seandainya nanti dia nggak pakai Cici lagi, akan ke arah mana? Respect band mungkin di pace yang kedua itu juga perlu. Dan jangan lupakan, tadi damage-nya itu bukan cuma dari Cici, dari Cecil. Cici itu cuma ibaratnya yang DPS ya, sekalinya duel banyak ya, totalnya 7 tapi ada banyak balapan dulu. Respect dengan cowok dan Khalid yang langsung dihilangkan loh. Serangan yang ngeselin ya. Nomor-nomor ataupun experience yang punya damage dan juga punya mobilitas memang ngeselin sih dua hero yang udah ditargetin ini. Tapi dia bakal ngebuka Fanny kan? Tetap Fanny akan ditutup. First pick mana? Obvious kah? Enggak Dan langsung deal cabut. di awal yang tadinya cuma poke damage kan? Karena dari skill keduanya sekarang cooldownnya lebih cepat. Nah yang tadinya cuma ngepoke sekali terus dia cuma bisa lari-lari karena cooldownnya lama, sekarang dia tinggal adu terus. Iya itu 3 kali pukul itu kalau nggak salah ya, itu dari segi cooldown cuma 6 detik harus. Iya. Tapi ya itu yang bakal enak. Jadi kayak jaga-jaga lawan kena 3 kali hitnya Hilda aja itu udah sekarang banget, pasti udah setengah kurang lah. Nah ditambah jadi cepet nih. Kalau dia kayak nanggung-nanggung gitu, buffnya misalkan udah mau hancur gitu kan, jadi kayak dia paksa-paksa dikit, tiba-tiba udah ada lagi. Iya. Itu yang bikin rusak banget ketika Hilda udah terjatuh. Wah, sebenarnya ya kembali ya satu pick yang dilakukan Alpha cukup baik. Tapi langsung dibawa ke dari fokus dengan Alpha yang hadir bagi ini. Aku mati dari seperti ini. Ya memang dari Hildanya nggak bakal bisa dipanis di awal, tapi seenggaknya nanti ketika Alpha dan Matildanya ada sama, mid laner ataupun jaga lawannya kalau misalkan assassin itu bakal ada di sini di lawan. Nah, Matilda bisa tidak ke arena dan juga mungkin juga di Aurora. Nggak bisa kan, jelas langsung tutup pakai Aurora. Langsung glacier yang nanti muncul ya, mau ngambil area of effect supaya hero-hero yang range-nya nggak terlalu jauh ya kayak Fighter 2 ini bisa tertahan nanti lagi. Jabur ya kan? Kalau dari Jabur juga nih, kebetulan dari DK, jadi jangan sampai habis. Ya, Sugio masih ada juga. Terus Nolan. Ya, diambil sama tentang DK, sekarang diambil sama Victor Nolan dulu. Ada di Nightmare Sport. Dan ada Matilda yang akhirnya menjadi kombinasi buset. Ini nggak sepadan kalau menurut Tutor, Pak. Maaf. Enggak sih ya. Nolan versus Alpha itu udah gak enak, apalagi Alphanya plus Matilda. Tapi tetap kalau Hilda di awal masuk ya ke jungle-nya Alpha, tetap masih kena pressure ya. Iya. Kecuali nanti di satu pertama itu udah bakal sendiri lah. Dan mungkin dari Matilda ini pasti akan bisa mirroring. Tapi kayaknya ngomongin dulu sih Di awal. Iya, satu momen kalau udah clear dia udah berwaspada dan ya tadi Bruno ya akhirnya dihilangkan, terterjangkan komunikasi dengan kami. Musuh kami juga oke. Cecil kena. Ya nggak masih banyak sedikit lagi ya. Itu ya. Cukup habis itu. Dan masih ada assassin. Ya, kalau udah juga dari keduanya, Marvin, Mythical Damage bagus sih. Ada atau nggak tahu? Masih belum kelihatan sih. Bahkan hari ini bisa dipegang sama Kiki juga. Kiki mau nggak tahu sih. Bisa jadi juga.
udah ada alpha juga kan. Terus damage gitu loh di jungle-nya. Obvious magical memang, tapi ya nggak terlalu gimana-gimana juga kan. Jadi tetap main poinnya nanti akan ada di Wallblade. Seandainya mau ngambil fisik, mungkin ambil Beatrix lagi, oke aja. Oke, tapi Nathannya malah mereka band sendiri ya. Dan ya Beatrix Matilda asik sih. Ikut band juga udah makan. Tapi ya hati-hati dengan adanya flanking Nolan nih. Mau nggak mau mungkin Nolan ada di sini. Gimana caranya dia bisa makanin belakangnya nih? Tadi kita lihat di game yang pertama. Ini kok sampai belakang banget agak susah sih. Terus kayak Matilda juga kan. Konsepnya nggak bakal jauh dari front pick lagi. Ya kalau kecuali memang dia bisa dapetin space muter lah di awalnya, dia muter agak jauh dikit sebelum team fight gitu kan. Itu langsung backstep, ya itu mungkin ada kasusnya. Tapi itu pun masih bisa dinetralisir dengan game ini. Makanya kayak harus ngulangin objektif banget. Kalau dia unggul item baru main front to back, mau main backstep atau apapun masih akan berguna lah, akan on point. Sementara Ben langsung ke arah Harit. Ini misalkan kalau mau main magical, ini nggak enak sih. Lunox ya. Ini udah gitu ya. Kalau nggak mau farming, Iya ini game Moskov nih kayaknya asik buat ditangkap. Atau one sekalian. One dari pemain kita sering banget lihat juga. Ini bisa menjadi pilihan sendiri buat game. Bisa banget ya. Hilda ini gak setebal itu juga kok untuk one. pilihannya masih di Moskov juga. Hero nanti yang tadi gue bilang farming dan ya ini bakal kayak adu farming gitu soalnya game ya. Makanya kayak pakai hero Trinity sekalian ya, bisa karena dia defender juga kan. Dan dari Moskov salah satu hero defense yang kuat banget. Kedua marksman kedua lah yang hero defense kuat setelah Nathan. Respon dari ini ya. Penasaran arah mana di bawah. Frontline benar-benar dengan Moskov apa dia lagi Oh kaca, bisa bawa Beatrix nih kalau kayak gini ceritanya. Mati udah ada Matrix dengan yang bagus sebenarnya ya. Tapi jangan salah, KJ Matrix salah satu counternya adalah hero support, hero heal. Iya, nah, itu tergantung gameplay jujur. Matilda bisa di counter sama suppress, ya tadi jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi jangan salah juga, suppress kayak gitu di counter juga sama Matilda. Flash of the Oasis itu jawaban dari Kadita yang hilang dari permukaan. Belum lagi Faramis selesai. Set. Ini udah dari draft bisa gue bilang 80 sampai 70 sampai 80%. Oke. Ya. Jadi dia akan menyelamatkan ya dengan adanya Kaja Beatrix ditarik Netherrealm akan menjadi jaminan. Guiding win, efek dari absorb dan juga favor dan juga foto nantinya membuat niat jahat dari Beatrixnya jadi tidak ada. Mau nggak mau mungkin dari Beatrix harus snowball di awal ketika berhadapan dengan Moskov, dapetin item dan main rusuh menggunakan Hilda bisa jadi kunci bagi Nightmare. Karena midlaner GK juga ini bukan midlaner yang siap tempur dari awal sih. Kalau dia pakai yang Valentina masih dua game kemarin itu bagus banget tapi eksekusinya kurang matang membuat mereka akhirnya menerima kekalahan. So ini dia 2-0 atau 1 sama. Kalau menurut lo 2-0 atau 2-0. 2-0. Oke. Kalau gue kayaknya masih ada sedikit harapan untuk Nightmare. Jadi kita bakal lihat aja untuk pertarungan membela dari Mekong dan juga Saudi Arabia dan juga Laos. Nightmare GK di mana yang akan berada di posisi ketiga. Selama alfanya bisa galak ya di awal ya, nggak kasih space farming terus-terusan karena Nolan. Ini dari mid gamenya pun dari pegang oleh GK. Tapi ya nggak pasti juga soalnya mereka bawa Hilda ya, dimana Hilda juga dengan emblem Compulsive Blast dia lumayan cepat, emblem dasar attack, ada Wilderness Blessing juga untuk masuk ke jungle. Paling sebenarnya akan susah melihat dari Matilda nya juga pakai emblem support full lari, nggak ada damage sama sekali berarti dari basic common. Para Misha pun pakai cooldown, ya Furious doang nih salah satunya nih yang bisa diharapkan untuk membuka mundur Hilda nanti. Ya, dua Wilderness ya siap untuk bertarung, siap untuk mengcover. Kita lihat bagaimana Jasmine akhirnya mencoba untuk usir dua blade over. Bahaya, terlambat dari situ. Langsung nunggu dia, tapi ya jujurnya gue ngeliat Martelnya udah diambil dari situ ya front guys. Iya sih. Dia tungguin habis wave lagi, dia tungguin wave lagi terus baru jalan ke atas. Oke, tapi kayaknya udah mulai dipantau oleh Samo. Gua dari over kali ini bakal coba untuk dicicil. Lumayan sakit sorghum yang dihasilkan dari sini. Waduh, smile. Early-nya
benar-benar dipress oleh Lexi dan akhirnya dengan adanya fracture terus plot berhasil didapatkan. Nah, juga Lexi ini enak banget untuk setup pertama. Ya walaupun memang Alpha bukan hero yang gampang ya buat lawan kontestan yang pertama. Tapi kalau nunggu level sih jadi enak semuanya gitu. Iyalah, benar itu sudah unggul. Langsung coba untuk meningkat ke arah belakang, menjadi satu front laner terdepan bersama dengan Revitalize. Dia bukan Spear of Alpha, mulai dihantarkan ke dalam tubuh Oper, tapi ternyata Zeno yang kali ini tercicil habis. Ini harus bawa farming dulu sih. Dan lagi deh, mereka pakai hero Trinity dan konsep dari DK juga counter setup. Gak bisa yang buka duluan. Even itu Alpha, ya di awal mungkin bisa, tapi nanti makin akhir makin susah. Selama memang ada Netherrealm, ya itu tinggal jaga jarak aja. Siapapun yang nanti ditarik oleh Jasmine, selamatin pakai Netherrealm udah. Jadi kayak satu ultimate itu satu ultimate. Karena ini saya bakal bisa terjadi di tempat jangka panjang ya. Terus sekarang baru level 4 dari Samuan ya. Masih coba untuk dihantarkan. Oper masih terlalu strong. Dan, wah, Zeno. Apa dengan Zeno? Ini kena trap kan di hat-trick sih harusnya. Nantinya narik loh. Nggak ada ultimate lagi. Dan ya memang karena belum teamfight, kalau teamfight bisa, Smile bisa nge-backup, tapi kalau tadi rotasinya patah nggak bisa juga. Dan Open juga udah enak-enaknya nih buat diangkat ke bagian belakang sama untuk menjaga lagi. Iya. Tapi sekarang Harvey dalam masalah nih. Oke, sama dengan ada satu segitiga mulai dibuka. Hanya coba untuk memberikan pressure, tapi ada pertukaran di arah bottom lane. Ober akhirnya tumbang di tangan Zeno. Walaupun outer turret berhasil dihancurkan di arah top lane. Karena 2000 gold nih untuk Nightmare nih. Mampukan Nightmare nih untuk membalikkan keadaan, tapi jangan buru-buru juga karena susah banget. Fracture yang connect ke arah Shen memaksa ada guiding wing yang berhasil dia keluarkan. Tapi point kill ditukar dengan turret pasti bukan menjadi jawaban untuk teman-teman TK yang sekarang benar-benar pressure parah. Dan ini membuat mereka gak bisa loh untuk menguasai lini terutama dari Oke, bersama dengan Divine Judgment. Tapi ternyata Samo too strong. Maka tadi Netherrealm sudah dibuka untuk menyelamatkan dari sosok Samo. Tetap rugi di Nightmare sih gue bilangnya. Dia buang flicker, dengan Jasmine. Netherrealm itu dengan Divine Judgment oke setara lah, kalau juga sama-sama lama. Tapi gimana dengan flicker? Dia benar-benar kelihatan banget dan tentu harusnya bisa untuk dikontes kalau memang mau karena udah gak ada Divine Judgment. Ya, Divine Judgment buat dari e-sport sepertinya bakal coba untuk fokus sudah ke arah top lane kedua. Perang 5 lah, tapi Carvey juga bisa hadir dengan nantinya ada Spear of Destruction. Ini masih kurang, tapi Retribution dari Lexi lebih baik sehingga berhasil didapatkan turtle yang kedua di tangan Nightmare. Tapi sekarang Smile terpaksa melakukan flicker yang over benar-benar agresif sama dengan ada satu Sitting Eagle. Masih belum impactful. Dan Trash barusan hampir bisa dapetin point kill ke arah Smile. Sedikit kebingungan nampaknya dari GK. Mereka harus kasih space farming untuk Moskov. Mereka juga harus bertahan dari gempuran Hilda. Vanish Hilda aja sebenarnya menjadi satu solusi yang terbaik untuk saat ini. Namun untuk ke Vanishnya juga bukan menjadi hal yang mudah. XP nggak ada damage. Jangkauannya oke lah. Jadi Alpha bisa ngebocorin posisi dari siapapun yang termasuk dari Hilda. Tapi nggak bisa kok sendiri doang. Revitalize spell sustain yang diamankan sama Oper. Ini pilihan yang bagus banget. Ya, ini bakal dia berani terus ada di depan. Karena tadi harus 3 orang Jasmine kembali dibuka, targeting ke arah satu player, yaitu terhadap Samo. Masih bisa dijemput, tidak ada damage yang mumpuni dari kami tadi barusan. Pokoknya akan selalu tukar sama Netherrealm sih selama ada Faramis-nya. Karena cooldownnya juga nggak beda jauh, keduanya sama-sama cooldown skill yang lumayan lama. Ya tugasnya ada bertahan doang dan Samo. Oke, Samo melompat dan ada pursuit yang dilakukan. Pursuit yang masih belum bisa untuk mendapatkan point kill. Sementara kami dikasih waktu, dikasih space tadi di atas point. Tapi sekarang karena ada satu serius tempat, coba untuk menarik ke Open. Kita masih berhasil training dan Open masih kurang. Bawahnya berjepit 5 member kali ini. Oke. Fracture sepertinya terhadap fighter, terhadap Zeno bukan jadi opsi yang baik. Oper sudah menantikan sosok dari Zeno bersama dengan ada Spear of Alpha. Buat dari ada Glacier pun terbuka. Smile menjadi masalah, Oper jadi korban. Tapi Samo even Vengeance tidak bisa menyelamatkan dirinya dari penetration yang dihasilkan oleh kami. Terlalu fat sih di awal dari Beatrixnya juga.
Tapi seenggaknya kabar baik untuk GK, ada pertukaran yang mereka lakukan ke Alpha. Fear of Alpha-nya connect ke arah Sosol, tapi ternyata masih ada beberapa flash, tapi ditarik kembali dengan Divine Judgment, selamatkan dari Netherrealm dan terlepas dari Netherrealm tersebut, tapi ternyata dari Zeno pun masih bisa selamat walaupun Turtle didapatkan di tangan Nightmare. Itu dia tadi yang bilang pertukarannya ada di Carvi, bisa dapetin tangan di bagian atas. Tapi terus untuk ngomongin team fight ini berat sebelah sih. Nightmare dia lebih unggul dengan 3000 hampir 4000 gold, bahkan keunggulan mereka. Matrixnya udah makin menggila, lihat dari kami, gak takut sama sekali nge-deliver damage. Ini tapi beda terjadi dengan cicil kayak gitu loh, gue rasanya. Dan konsep itu juga berjalan nih dari GK. Mereka yang mau coba untuk counter setup, nggak bisa nge-counter balik kok ya dia tadi. Mau ya defensif dulu ya. Ketika mereka lagi nge-defense, ya misalkan contoh di Purple Dove kayak inisiasi yang dilakukan sama Jasmine itu pasti patah. Sama ada Netherrealm ya. Ya kalau misalkan malah tumbang, berarti yang harus dipertanyakan itu Smile ya. Apa yang dilakukan Smile sampai temennya tumbang? Ya kecuali kasusnya kayak sekarang nih, karena belum ready, udah ready lagi. Oke. Sudah punya Netherrealm, tapi Conceal, wah, target ke arah bottom lane. Lihat, Flicker dibalas, Flicker gagal rencana jahat. Tapi lihat bagaimana sosok dari Matilda, Shen mencoba untuk kabur, tapi Spear of Destruction connect, mencari momentum. Dan sekarang Spear of Alpha-nya belum bisa untuk di-trigger dengan baik. Netherrealm efeknya cepat sekali untuk hilang di tangan Nightmare. Bahkan lihat bagaimana Zeno dalam masalah, tapi Over lah yang menjadi korban dari pertempuran tersebut di tangan Shen. Untungnya tadi pasif dari Samo yang trigger di bagian belakang. Infernal Pursuit-nya kena ke arah Over. Karena kalau dia tadi maju lagi udah pasti tumbang. Dia nggak ada escape sama sekali. Pakai spell itu kan Vengeance, jadi nggak ada flicker sama sekali. Tapi ya, ini tempo yang memang dibutuhkan sama kita sih. Counter setup kayak gini, ngambil satu, terus farming lagi. Terus mereka nggak kacur, nggak hilang apapun, tarotnya masih utuh. Di bagian bawah tadi yang dituju sama Nightmare juga gagal. Selama tangannya nggak hancur, gua rasa Nightmare akan tetap susah untuk dikejar. Jadi mau nggak mau dari Jasmine mungkin mau coba lagi dia coba lagi main Jasmine lagi. Memang makan orang dulu, tapi buset deh, Second Eagle benar-benar agresif dari Shen, tapi di arah belakang Nightmare mencoba untuk mendapatkan point kill dan akhirnya Samuel yang menjadi korban bahkan tershutdown di tangan kami. Double kill, dan ini benar-benar impactful sekali yang dilakukan oleh Nightmare. Kehilangan sang jungler dari GK membuat mereka bakal fokus terhadap Lord-nya. Bukan killer sih kayaknya, di bagian atas, tapi dia juga langsung jalan. Lord bisa didapatkan secara free dan inner tanah di atas juga masih bisa di defense. Keunggulan kembali didapatkan oleh Nightmare. Terlalu lama sih tadi dari Netherrealm-nya, karena damage-nya udah diterima. Dan itu benar-benar ngasih space. Itu kena apa ya tadi? Ini biru ya kayaknya. Ini biru passion hilangnya cepet banget tuh, sakit banget. Iya, impact dari Netherrealm langsung hilang seketika nih. Padahal udah bagus loh, kayak mereka tukar Jasmine-nya tadi kan. Gak cukup sih hanya tukar doang, karena sekarang Lord-nya free banget. Tapi balik lagi, defensif ini adalah metode yang memang GK Esports ingin jalankan. Dengan adanya Moskov, dengan adanya Faramis untuk nge-spam skill ke arah minion, itu bakal baik. Oke. Dan sekarang mau nggak mau harus bermain berdua terus dari Shen-nya. Bakal coba dijemput. Di-flickerin, tapi lihat bagaimana Divine Judgment. Kombinasi bersama dengan adanya kami. Hilang sudah Shen-nya di saat ada Lord yang berjalan di arah bottom lane. Pukulan, tamparan keras terasa ke dalam tubuh GK. Bahkan pasif dari Bestart juga masih ada, udah mulai ke-trigger satu persatu. Kabar baiknya belum ada Bestart yang hancur dan Arfi belum ada damage juga sebetulnya. Wah iya loh, seperti ketinggalan dari segi item dan bahkan Lord-nya bakal coba untuk di-press di arah bottom lane. Benar-benar dicicil dari base turret-nya. So far so good untuk GK. Tapi di arah mid, dia bakal jadi target. Wah, Shen baru hidup, tumbang kembali. Kita dari Pedot semangat bonusnya adalah base turret di arah mid yang sudah dihancurkan. Bottom lane juga demikian. GK dalam masalah. GK berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan adegan defensif. Sisa satu Bestart aja nih, GK. Ya, ini condition mereka memang ada di late game, tapi terlalu fight dari kami. Itemnya udah terlalu jadi, bahkan kekurangan efek sisi juga dari teman-teman GK, jadi nggak bisa kontrol siapapun. Yap, Devon Mission maju ke arah tengah, 5 melawan 5. Atas juga berjalan, banyak sekali yang membuat repot. Dan sekarang segi mulai dibuka, Samu dalam masalah, masih coba untuk melakukan dimension. 3 kali berturut-turut tubuh, tapi over menjadi jawaban pertukaran yang dilakukan oleh GK. Lagi-lagi baru itu Goshen.
baru hidup dan tumbang lagi, tapi ya masih bisa bertahan juga. GK menolak untuk tumbang. 9.000 gold yang diunggulin juga, ini angka yang ekstrim banget sebenarnya di menit yang 11. Memang tadi aku bilang kayak Moskownya ini bisa nge-defense, tapi tadi itemnya lama banget baru jadi televisi sekarang. Seenggaknya ya kabar baiknya udah jadi lah ya. Karena malah Gun harusnya untuk menangin range-nya dibandingkan Beatrix, yang dimana Beatrix udah tinggal item terakhir aja dan pilihannya juga banyak. Fleeting time dari Jasmine ini yang bikin cooldownnya lebih untung daripada Netherrealm. Dan dari tadi dimunculkan oleh Smile. Belum lagi juga kayak beberapa momen gak siap Smile-nya. Smile tadi lambat untuk membuka Netherrealm, bahkan kayak tadi nggak bisa juga sih. Iya, walaupun udah ada catat talisman juga ya, udah dash ya, lumayan. Tapi Smile, timing sih ini udah benar-benar soal timing yang harus dia ciptakan untuk mensupport temen-temennya. Lord lah, Orsil dibuka dan akhirnya lihat bagaimana skill mulai dihantarkan. Spin of Interest juga kena dan Lexi mendapatkan Lordnya kembali. Seno bisa dipanis, bahkan double kill. Kami terlalu perkasa di game ini. Akan lihat bagaimana Samuel bakal coba untuk dipukul mundur. Peserta dihasilkan masih belum bisa menjadi jawaban karena triple kill dari kami. Menjadi mimpi buruk bagi GK. Wah, tersisa 2 member saja. Lord Jangan Big Fight Judgment membuat dari adanya satu kali menghilang bahkan menuju ke arah Wipeout Smile menjadi orang terakhir yang bisa dimusnahkan bersama dengan Lord yang maju ke arah tengah 2-1 bisa menjadi jawaban dan 1 sama terlebih dahulu.